wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Kemarin juga diledekin terus. Ya Islamnya gak akan sebesar ini, guys. Jadi besar, karena mereka sadar mau dicaci, mau dihina, mau diancam, mau disakiti, akan berbuat baiknya bukan supaya mereka kagum, bukan supaya mereka suka, biar Allah suka. Ya, jadi udah, selamat menikmati. Kalian semua punya keinginan? Kalau misalkan disuruh pilih ya, semua yang kalian minta akan dikabul kecuali satu, tidak ada tempat bagi kalian di surganya Allah. Mau? Enggak. Tukar. Semua yang kalian minta tidak akan dikabul. Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Oh, berarti aslinya yang paling kita pengen pulang surganya Allah ya. Tadi sepakat kan? Ya. Maka ketahuilah, dialah Allah yang akan paling berusaha, tanda kutip ya, karena segalanya mudah bagi Allah. Tapi ialah Allah yang akan paling mengupayakan segala hal agar kita semua nyampe ke sana, nyampe surganya Allah. Ya. Meskipun kadang caranya kita nggak suka. Contoh, Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi. Ada 4 kisah besar, kita ambil kisah di ayat 60 sampai 82. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya, Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan udah baca minimal terjemahannya ya. Kan Nabi Musa komplain 3 hal. 1, perahu mau dipakai malah dibolongin. Kedua, ada anak kecil malah dibunuh, mohon maaf ya. Yang ketiga, rumah anak yatim 2 orang mau roboh malah dibangun ulang. Ya. Fokus ke yang nomor 2. Ditanya, kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Dijawab dong sama Nabi Khidirnya di akhir perjalanan, karena ini kehendak Tuhanmu. Allah mengetahui anak ini akan kufur dan mengajak sekeluarganya keluar dari Islam. Bahasa ininya murtad ya. Kita lihat skenario-nya. 1, anggaplah si anak tumbuh besar, sukses, tampan, rupawan, viral, tajir melintir, dan semuanya dia punya, dan dia akur sama orang tuanya. Tapi sekeluarga murtad, ke surga nggak? Nah, apa artinya senang-senang di dunia berapa puluh tahun? Ya. Kalau nyampe itu juga puluhan tahun. Tapi hasilnya siksa, na'udzubillah. Skenario yang kedua, anggap si anak wafat masih kecil ya, belum punya dosa dong. Anak kecil nggak punya dosa meninggal, pasti ke surga kan? Lalu dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat, misalkan ibunya lebih panjang usianya 40 tahun. Dan selama 40 tahun semenjak kewafatan anaknya, si ibu setiap hari nggak pernah nggak nangis. Ya Allah, anak saya mati ya Allah. Tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa. Tapi meninggal beriman, bertakwa, lagi ibadah. Maka ujung-ujungnya si ibu pasti ke surga juga nggak? Masih meninggal dalam keadaan iman. Kalau pasti ke surga, bakal ketemu lagi sama anaknya nggak? Pasti sih lah. Ya. Maka lihat ya, petani aja, petani rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan hanya demi panen yang 1 pekan. Kan nggak mungkin dong nanam 4 bulan, panen yang 4 bulan. Panen pasti lebih sebentar. Tapi dia rela sampai panas, sampai ya terbakar kulitnya, berjemur setiap hari. Ya. Masa kita nggak sabar beberapa puluh tahun di dunia? Kalau nyampe itu juga demi bahagia yang abadi. Lihat hikmahnya. Saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Bu, Allah lebih ridho untuk menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting mereka sekeluarga ke surga. Oh, Allah tahu yang paling kalian inginkan tadi surga. Dan kadang buat nyampe ke sana, kadang mungkin harus kehilangan. Oh, saya minta kaya kok nggak kaya-kaya. Allah tahu kalau kamu kaya teh ngaco. Ya.
Gara-gara kamu nggak kaya-kaya jadi sujud wae. Ya ini mungkin itu jalannya. Ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit, betul? Berarti nggak punya duitnya dia pertolongan. Tapi karena bahagianya dia di duit, jadi ngambek wae. Ya. Tapi lihatlah, jadi kalau misalkan ada kepahitan yang belum beres dalam hidup kita, belum diberesin, belum nemu jalan keluar, belum terhapuskan kepahitannya, udahlah. Bisa jadi gara-gara itu kita menggapai yang paling kita pengen tadi, surganya Allah. Karena kalau mau jujur, pakai amalan yang mana kita kesananya? Sholat kita yang sering lupa rokaat itu. Udah sering lupa rokaat, terus bacanya kul ya kulhu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina. Zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30, sekalian 2. Sekalinya sholatnya lama, rokaat ketiga sujudnya lama, dikira khusyuk, padahal lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri ya? Itulah kalau ngandelin amalan kita yang gitu kan, kalau mau jujur mah yang bener aja. Ya. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat inget tuh. Tapi Allah pengen kabulin kita nyampe sana. Tapi gimana ada amalan segitu-gitunya kehalangan dosa, dikasih fasilitas penggugur dosa. Ada yang di suaminya, ada yang di anak-anaknya, ada yang keluarganya baik, di bisnisnya, di rezeki, di uangnya, di finansialnya. Ada yang di temennya, ada yang minjem tapi galakan yang minjem. Ya udah, fasilitas, tenang aja. Bukankah itu jalannya Ibunda Asiyah menggapai? Beliau itu, istrinya Firaun itu, 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ya, bersanding dengan Khadijah, yang luar biasa istrinya Rasulullah yang pertama sallallahu alaihi wasallam, putrinya Fatimah radhiyallahu anha, lalu Maryam ibundanya Nabi Isa. Banyak loh wanita soleha lain, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Fatiyah, Sumayyah, sekian banyak. Iya ke surga, tapi 4 yang tertinggi tadi malah ada Ibunda Asiyah. Salah satu jalannya kan karena bersabarnya nggak main-main, bersabarnya ngadepin sengaco-ngaconya manusia yang pernah Allah ciptakan. Iya, karena amalan bersabar itu, Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Makin berat sabarnya, makin tinggi dong pahalanya. Karena kalau ada yang berkata, kok nanti dulu kok, suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong, ibu. Bohong. Hiperbola. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya dong, karena nggak ada yang lebih parah ya Firaun contohnya. Manusia sezolim mana lagi yang sampai dikirimin 2 nabi di zamannya coba. Ya. Kalau berikut ada Nabi Khidir di situ, walaupun Nabi Khidir tidak berdakwah kepada Firaun, ya 3 berarti. Ya. Tapi ya sudah, makanya kalau misalkan sekedar naruh anduk sembarangan, naruh gunting nggak ditaruh di laci lagi, kalau ngambil baju tuh atasnya nggak diangkat dulu, jadi berantakan semua. Menjiwai ya, menjiwai. Udahlah, investasi itu mau. Iya. Kok anak teh diingetin sholat nggak mau sholat? Ya udah, kalau tiap hari ngingetin berarti tiap hari dapat pahala.